jami'i syuyukhina mu'alimina annallaha yarzuquna nafa'al intifa'al fam wa nafa'al muslimin wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala nikmatil imani wal islam wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim wa karim wa majid ala habibina wa syafi'ina qurrata a'yunina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'a sunnata wa iqtada bi huda amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah Allah telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat menjadi bagian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat saged kempal malih di majelis yang mubarak niki di masjid niki. Semoga ilmu ataupun apa yang kita pelajari, baik yang sudah kita pelajari atau yang akan kita pelajari, khususnya ilmu agama, menjadi ilmu yang manfaat, barokah untuk diri kita dan orang-orang di sekitar kita, membawa kebaikan untuk diri kita dan orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masih meneruskan kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah dalam bab At-Tayammum, masih kitab Thaharah, membahas tentang tayamum yang terakhir niki insyaallah kemarin Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah menjelaskan beberapa syarat tayamum. Syarat tayamum kemarin harus memakai debu. Debunya tersebut otomatis adalah tanah yang memiliki debu. Harus suci, kemudian tanah tersebut atau debu tersebut harus suci, kemudian bukan debu yang musta'mal, yang sudah dipergunakan untuk tayamum. Debu yang masih belum digunakan untuk tayamum. Kemudian debu tersebut tidak boleh bercampur dengan benda lain, tidak boleh bercampur dengan tepung semisal, ataupun bercampur dengan bekas bangunan semisal, debunya bangunan, debunya semen dan lain sebagainya, niki tidak diperbolehkan. Harus benar-benar debu murni. Kemudian syarat tayamum juga selain debu tadi otomatis debu tersebut juga tidak boleh debu yang haram juga, tidak boleh memakai debu milik orang lain atau misalkan debu milik masjid, katakanlah tanahnya tanah wakaf masjid semisal yang tidak ada tekele mboten wonten anue terus mengeluarkan debu tanah tersebut loh. Tayamum di debunya masjid, bukan di dalam masjid, debunya tanah milik masjid, niki juga tidak diperbolehkan, ataupun milik orang lain, hukumnya haram, harus debu yang mubah, baik milik sendiri atau kalau milik orang lain, harus seizin orang tersebut. Kemudian syaratnya lagi adalah an yaksudahu falau safat hurrih faraddatahu lam yakfihi. Kalau bertayamum niku harus ada kesengajaan, kesengajaan untuk menyampaikan debu ke anggota tayamum, baik ke wajah ataupun ke tangan. Tidak boleh seandainya safat hurrih ditiup oleh angin, ada debu niki pas badai debu ataupun wonten angin gede akeh debue terus mesisan naik tak niat tayamum, niki tidak diperbolehkan, tidak cukup hal tersebut. Berbeda dengan wudu. Lek wudu meskipun ono udan ngeten terus ngeten meneng tok, pokok udan niki kena wajah katakanlah meskipun tanpa perbuatan tangan kita, kalau wudu terus kita niki niat wudu, otomatis sudah sah untuk wajah. Asal terbasuh semua, asal pas wonten air niki kita sudah niat, atau nang air terjun terus ngrojok ngeten semisal tanpa perbuatan tangan kan atau contoh yang paling gampang damel selange langsung mengarah ke wajah kita semisal
Niku kalau wudu sah, tapi kalau tayamum tidak sah. Kalau debu niki hanya menuju wajah kita tanpa ada kesengajaan dari diri kita atau orang yang membantu orang tayamum tadi semisal perawatnya semisal. Kalau tidak ada kesengajaan tidak dianggap cukup. Kemudian an yamsaha wajhahu wa yadayhi bidzarbatain wa an yuzilan najasa awalan wa ayajtahida fil qiblah qablahu wa ayyaqa ba'da dukhulil waqti wa ayatayammama likulli fardin ainiyin. Kemudian syaratnya juga niku harus membasuh wajah dan kedua tangan nanti nggih wonten terusane. Kemudian syarat tayamum juga niku pertama kali harus najis niki hilang dari anggota yang wajib ditayamumi. Seandainya di wajahnya niki ada najisnya, niki harus disucikan terlebih dahulu. Seandainya memiliki air, tapi ingin balik ini. Seandainya memiliki air harus disucikan terlebih dahulu. Kemudian sebelum tayamum, terus musonef wa ayyajtahadiha fil qiblah qablahu. Tayamum niki karena tayamum niki kan napa kondisi darurat, bukan kondisi yang biasa. Jadi seandainya ada orang mau tayamum, dia harus mencari kiblat terlebih dahulu, sing pas. Katakan semisal meskipun teng pesawat terbang, katakanlah nggih. Niku seseorang kan masih bisa mencari arah kiblat. Maksudnya untuk sholatnya nanti, ngoten lho nggih. Untuk sholatnya nanti. Sebelum tayamum dia harus ijtihad dulu, harus berusaha sungguh-sungguh mencari arah kiblat, baik memakai kompas misal nggih ataupun kompas teng HP. Cuma lek kompas teng HP nggih kadang akurat, kadang boten, ngoten. Soalnya saya pernah sendiri nggih mengalami juga nggih, gawe kompas kiblat kompas kiblat nggih teng HP niku pada satu waktu niku lurus nggih, beberapa bulan kemudian arahe belok. Sehari niku kan nggih belum tentu bisa dijagakan. Beda dengan kompas biasa, kompas nopo magnet nggih. Lek kompas magnet kan insyaallah pokok tidak ada besi di sekitarnya niku arahe kan tetep nggih kutub utara sama selatan nanti. Pokok harus ijtihad fil qiblah, baik memakai kompas. Kalau orang ini bisa membaca matahari nggih, semisal bisa membaca bintang nggih, memakai bintang nggih. Kalau tidak mungkin ningali di kondisi sekitari. Di masjid semisal nggih. Oh masjidnya ngadep kene, lurus sakmene. Berarti omahku rada miring titik, kiblate rada miring semisal nggih. Setelah tahu kiblatnya nggih, kemudian baru dia tayamum. Kemudian tayamum juga niki tidak boleh sebelum masuk waktunya sholat. Orang tayamum niku hanya untuk satu kali sholat fardu. Tayamum ini hanya untuk sekali sholat fardu, tidak boleh double. Sekali sholat fardu, kalau sholat sunnahnya sakarpe balak-balik, mboten napa-napa. Tapi kalau sholat fardu niku hanya dengan sekali tayamum tadi. Dan tayamumnya harus setelah masuknya waktu sholat fardu tersebut. Misal sholat isya niki, nggih gak oleh wudu sebelum tayamum sebelum isya. Sebelum azan tidak boleh tayamum dulu, meskipun sudah ada persiapan debu dan lain sebagainya. Ngentosi azan Allahu Akbar misalkan langsung tayamum tidak apa-apa. Pokok ketika sudah masuk waktunya sholat fardu, baru dia tayamum untuk sholat fardu tersebut. Fardu duhur nggih, dia harus tayamumnya setelah azan duhur. Fardu subuh nggih setelah azan subuh baru tayamum. Tidak boleh mendahului. Kayak wudu lak sakarpe ya nggih. Wudu meskipun mendahului lebih baik malahan kadang. Lebih baik wudu sebelum azan. Setelah azan sudah siap nggih. Niki. Niku kewajiban ataupun beberapa syarat nggih. Dalam musholaf kemarin menyebutkan ada 10 syarat dalam masalah tayamum. Termasuk niku wau nggih, tayamum hanya untuk sekali sholat fardu. Kecuali lek fardune niki fardu kifayah, sholat jenazah. Nah, sholat jenazah kan fardu kifayah. Seandainya ada orang niki musafir terus kok
sing meninggal katakanlah nggih niku gak nemu banyu nggih cukup tayamum sekali salat jenazah untuk mayit niki dan lain sebagainya nggih sak teruse niku mboten napa-napa dengan sekali tayamum meskipun fardu lho nggih tapi kan fardu kifayah bukan fardu ain nggih kalau fardu ain niku hanya satu kali tayamum. Nanti seperti misalkan nonton tiang sakit atau ada orang musafir sholatnya sholat jamak semisal sholat jamak zuhur dan asar digabung jadi satu maka kewajibannya tayamum pas waktu kalau jamak takdim ngenteni adzan zuhur tayamum sholat zuhur tayamum lagi baru dia sholat asar. Nah niki musone bahas tentang rukun-rukune nggih, sak carane tayamum nggih. Fardune tayamum niku ada 5. Yang pertama adalah an-naqlu. Pertama adalah memindah, maksudnya mengambil debu. Mengambil debu memindah dari tempatnya debu ke anggota tubuh kita. Nah niku syarat yang pertama, rukun yang pertama. Rukun yang pertama adalah an-naqlu. Maka rukun yang kedua niku niyatul istibahah. Harus ada niat tayamum. Ngoten lho. Niate tayamum niku mboten kaya wudu. Lek wudu lah nawaitul wudu ngoten tok cukup sudah. Nawaitul wudu sudah selesai. Boleh semacam niku. Kali tayamum tidak boleh nawaitu tayamum saja. Tapi ada niatan nawaitu tayamum listibahati sholah semisal kula niat cek oleh sholat ngoten lho nggih saya niat tayamum niki agar diperbolehkan melakukan sholat karena tayamum niki wudunya bersuci yang darurat ngoten lho nggih pada dasarnya karena sholat niki dalam Al-Qur'an harus memakai air karena mboten nemu dadi tayamum dadi niate nggih saya niat tayamum agar boleh sholat. Jadi harus ada niatul istibahah. Otomatis tadi yang pertama adalah rukunnya an-naqlu nggih. Kemudian innamal a'malu binniyat, amal niku sah dengan niat, sedangkan niat niku diletakkan di awal rukun, di awal fardu, ngoten lho nggih. Maka wayajibu qarnuha bid-darbi wastidamatu ila masi wajihi. Nah, niku maka wajib menyertakan niat tadi ketika mengambil debu tadi. Maksudnya seandainya debu ini kita mriki ketika saya pukulkan begini saya sudah nawaitu tayamum listibahati sholah di dalam hati. Saya niat agar niat tayamum ini agar diperbolehkan sholat. Ketika kita meletakkan tangan di atas debunya sudah ada niat. Kemudian ketika dibasuhkan ke wajah, ngoten lho nggih. Ketika ke wajah niki pun juga harus tetap ada niat tayamum juga. Ngoten lho nggih. Karena niki awal rukun, sedangkan niki juga anggota awal rukun, ngoten lho nggih. Jadi niatnya harus ketika mengambil ada niat tayamum, ketika membasuh ke wajah juga ada niat tayamum. Ngoten. Harus tetap nggih, tidak boleh sampai putus ngoten lho nggih. Moko istidamah sampai tangan niki menyentuh wajah. Nggih sama dengan wudu meskipun hanya sedikit yang terusap semisal nggih. Niku sudah dianggap sah niatnya. Ngoten lho nggih. Kemudian kali musonef niki dijelaskan macam-macam niat nggih. Niku yang pertama nggih. Macam-macam niat tayamum niku napa? Istibahatal fardhi. Seandainya ada orang tayamum niate nawaitu tayamum listibahatil fardhi. Saya niat tayamum agar diperbolehkan salat fardu. Maka dia bisa salat fardu dan bisa salat sunnah. Ngoten lho nggih. Tapi seandainya ada orang dia niki sudah salat fardu terus niate nawaitu tayamum listibahatin nafli semisal agar diperbolehkan sholat sunnah atau niatnya ngeten nawaitu tayamum listibahati sholah atau nawaitu tayamum listibahati sholatil janazah. Nah, kayak ngoten
niku tidak boleh salat fardu tidak boleh. Jadi intinya niku ketika kita mau salat fardu, niat tayamumnya harus nawaitu tayamum listibahati fardhi shalah atau listibahatil fardhi wau. Ngoten. Lengkape nggih listibahati fardhis shalah. Kepengin lebih lengkap malih nggih listibahati fardhi sholati dhuhri. Misal, tambah jelas nggih. Listibahati sholati fardhil asri. Lek mboten apal bahasa Arab, semisal bingung guys, aku niat tayamum agar boleh sholat fardu. Ngoten. Nggih. Jawa niat ingsun tayamum nggih. Apa cek oleh sholat fardu. Mboten napa-napa. Bahasa Inggris monggo nggih. Bahasa apapun ndak masalah nggih. Sing penting intinya niku agar diperbolehkan sholat fardu. Niku niat tayamum. Niku rukun yang kedua nggih. Yang pertama niku naglu mengambil debu, yang kedua adalah niat nggih istibaha mulai dari mengambil debu sampai menyentuh ke wajahnya, niku ada niatnya nggih. Kemudian yang ketiga adalah mashu wajihi, mengusap wajahnya nggih. Mengusap wajah. Wajah nggih seperti wudu mulai dari bawah napa garis atas rambut nggih, kepala paling bawah nggih, dahi sampai ke janggut. Kalau telinga niki sampai niki sama dengan masalah wudu nggih. Yang keempat niku mashuyati ilal mirfaqain. Dalam masalah tayamum niku kita harus mengusap kedua tangan sampai ke sikut. Ngoten. Nah, terus bagaimana seandainya wonten tiyang jenengan mungkin pernah melihat ada orang tayamum kok mek tangane tok diusap. Ngoten lho nggih. Niki masalah khilafiyah. Nggih. Dadi tapi nggih aja ditiru. Ngoten lho nggih. Kita mboten niru, nggih mboten saged langsung menyalahkan, tapi dalam keilmuan kita nggih, tayamum niku nggih tetep harus sampai sikut. Ngoten. Sak sikut-sikute kudu melok. Ngoten. Niku bukan masalah yang patut untuk dibuat perselisihan antara kita, ngoten lho nggih. Karena wonten khilafe. Kalau mereka mau semacam niku nggih harus mempelajari sinten sing ngomong, ngoten lho nggih. Syarat-syaratnya dalam mazhab niki apa? Semisal nggih. Syarat rukunnya tayamum dalam mazhab lain yang hanya mengatakan hanya pergelangan tangan saja yang diusap niki napa wae. Nah, niku harus diketahui dengan jelas, mboten asal mek niru-niru nggih. Kudu belajar sing ahline nggih. Jadi kalau dalam masalah anuan kita, tayamum niku haruslah sampai ke siku sama dengan wudu. Niki jumhur ulama nggih sampai siku. Nggih. Hanya semrap kula Imam Malik yang memperbolehkan sampai pergelangan tangan saja. Tapi nggih gak oleh njupuk enak kok tayamum tak njupuk sing iki. Tapi masalah wudu tak njupuk Imam Syafi'i nggih. Soal Imam Malik lek wudu abot tak njupuk rada abot nggih timbang Imam Syafi'i. Imam Malik lek wudu niku rada abot. Segampangan Imam Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Boleh tayamum tak njupuk Imam Malik, mboten angsal lek ngoten. Kudu konsisten nggih. Siji-siji. Nah, yang keempat niku harus mashuyati ilal mirfaqain. Yang kelima niku at-tartib bainal mashain. Harus ada tertib di antara dua usapan. Nah, niki mesisan kula terang kula waca sampai sunnahe baru nggih prakteke nggih. Sunnah-sunnahnya niki sama dengan sunnah wudu kecuali ketika basuh tangan, kumur-kumur kali ngelebono air nang hidung. Niki kan tidak ada nggih. Yang pertama. Tapi sunnah pertama dalam wudu niku ada tasmiyah, tetap ada nggih. Sunnah membaca bismillah sebelum tayamum nggih. Kemudian takdimul yumna, sunnah juga mendahulukan tangan kanan, anggota yang kanan. Kalau tayamum hanya tangan nggih. Jadi sunnah mendahulukan tangan kanan. Sunnah niki mendahulukannya niki sunnah. Kemudian mas'u a'la wajhi. Sunnah juga mengusap bagian atas dari wajahnya terlebih dahulu, bukan bagian bawah dhisik tapi dhuwure dhisik, ngoten lho nggih.
Kemudian takhfiful hubar, menyedikitkan debu yang ada di tangan. Kemudian wal muwalah, terus menerus. Wonten malih niki terusane kedhik nggih, wa tafriqul asabi inda dzarbi wa nasul khatam wa yajibu nasu fi dzarbati tsaniyah. Wa min sunani imrarul yad 'alal udwi wa masul adudi wa atamut takrar wal istiqbal wasyahadah ba'dahu. Kemudian sunnahnya lagi adalah tafriqul asabi inda dzarbi, membuka nggih, bengkangaken napa niki jari-jari tangan ketika mengambil debu. Kemudian wajibun naz'uhu, kemudian kalau ada benda di tangan kita, cincin, napa, gelang, semisal perempuan nggih memakai gelang, laki-laki niki ada cincinnya, maka wajib dicoplok ngoten lho nggih, wajib dicopot nanti ketika mengusap tangan. Jadi intinya wis kalau pemakai cincin, memakai napa nggih harus dicopot terlebih dahulu ketika akan bertayamum. Karena mboten padha kali banyu, ngoten lho nggih. Tayamum kan tidak sama dengan wudu. Wudu ini dengan air, air fleksibel, nggih. Air bisa masuk ke bagian dalam cincin. Sedangkan debu kan mboten saged ta. Nggih. Masih sampean jeruk sebul-sebul ngene ya angel mlebu rata. Dadi harus dilepas kalau ada cincin atau arloji nggih, semisal orang laki-laki atau gelang bagi orang perempuan. Kecuali kemarin nggih, kecuali kalau memang orangnya sakit nggih. Dadi kudu ndamel plester, mari dioperasi tangane, semisal harus ada plester terus dia tidak bisa menggunakan air tayamum. Lah kayak ngeten kecuali niki gak mungkin dilepas nggih. Selain itu semuanya nggih harus dilepas. Termasuk seandainya di tangan niki ada napa lek wong wedok nggawe kutek ana cete semisal ndek kuku nggih kudu dikerik dhisik nggih, harus dihilangkan terlebih dahulu. Atau wong lanang niki mari ngecat semisal nggih, terus ana cete ndek tangan niki, seandainya mau tayamum nggih harus dihilangkan sama dengan masalah wudu nggih. Jadi intine prakteke wau juga sunnah menghadap kiblat seperti wudu nggih. Wudu kan sunnah menghadap kiblat. Wudu'e lho nggih, proses wudu'e sunnah menghadap kita. Tayamum juga niki sunnah menghadap kiblat. Nanti carane tayamum nggih, kita menghadap kiblat, katakanlah semisal lek kula niki ngadep kiblat, kita nggih maca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Otomatis kan sudah ada debunya nggih. Anggota wajah kita kering, tangan niki kering, debu yang suci tadi niki nggih debu yang kering, bersih dari benda lain, bersih dari najis. Kemudian kita niat, tetap sunnah nawaitu tayamum listibahati sholah, nawaitu tayamum listibahati sholah semisal sebelum kita meletakkan niki. Kita ucapkan dengan lisan maksudnya, sunnah nawaitu tayamum listibahati sholah, baru kita brek di dalam hati niki ada niat tayamum yang tadi. Aku niat tayamum cek oleh sholat fardu, misal istibahati fardhis shalah nggih, klintu kula kurang. Nah, itu tayamum istibahati fardhis shalah nggih. Kemudian kita ngeten niki sudah ada niat di dalam hati nggih. Kemudian kita angkat nggih. Ketika angkat wau kan sunnah takhfiful hubar nggih. Harus menyedikitkan debu. Kan debunya katakanlah ada di sini, kita ambilnya. Kita sudah niat, kita angkat, jonde mriku malih dipindah, dikentrokaken sepisan. Lek debune kakean nggih ping loro semisal nggih. Pokok agar debu yang di tangan iki jadi sedikit. Setelah niku baru kita usap wajah. Lek tirose Imam Ghazali niku tangan kita niki cukup sekali mawon mlaku. Contohnya semisal nggih, kacamata nggih kudu dicoplok ya. Yusuf ngeten kudu dicoplok semisal tayamum. Kan sunnah tadi dari atas wajah. Nah, sunnahnya nggih berarti niki diletakkan apa niki jari-jari atas niki diletakkan di dahi, kemudian diratakan nggih. Otomatis niki di pinggir rotono ngeten, moto niki nggih dirotono sampai bawah sekali. Sunnahnya ngoten. Tadi kan kali tirose musannaf adamut takror nggih, tidak
berbolak-balik nggih, mboten dibalen-baleni. Mundio nggih. Adamut takrori nggih. Tidak dibolak-baliki. Maksudnya mboten ngeten. Ngeten lho ya. Gak diusek-usek wajahnya, tapi sekali saja, sekali jalan dari atas ke bawah. Pokok rata. Diusapnya niki rata, otomatis niki juga masuk sampai sakmene wis. Nggih. Sing niki enggak wajib maksudnya. Cek lebih yakin ya sak sore wis ngeten. Kalau ada orang brewoken ya napa wonten tiyang niki ada rambutnya kan ya. Kalau dalam masalah wudhu itu kan ada istilah tebel nggih, lek brewok nggih, jenggot niki ambek brewok nek mriki ada istilah tebel dan tipis nggih. Lek tebel niki ketika kita dilihat oleh teman kita gak ketok kulite. Saking tebele. Berarti niku tebel. Lek dalam masalah wudhu kan ndak wajib langsung masuk ke dalam. Tapi kalau tipis, seandainya diomongi jenggote tipis ngeten kan nggih wajib kena air. Dalam masalah tayamum niki kan tipis niki, kulit-kulit dalam kena. Niki tidak diharuskan untuk gosok-gosok ngeten, ndak. Pokok jopo tok niki sudah terusap niki, sudah. Ngoten lho nggih. Sampun jelas ya. Kita mengusap wajah sekali. Tapi seandainya, ngoten lho nggih, seandainya jenengan usap-usap nong ini. Nggih, tangan siji diusap-usap ngeten. Sik kurang njupuk maneh misal ya. Diusap-usap malih. Iki gak apa-apa asline. Ngoten lho nggih. Tapi sunnahnya niku mengambil sekali diusap sekaligus langsung dengan dua tangan kita, nggih, tangan kanan dan kiri. Kemudian sunnah mualah nggih. Mualah niku setelah mengusap wajah dilanjutkan langsung mengusap kedua tangan. Niku namanya mualah. Mboten usah ngenteni setengah jam maneh, ngoten lho nggih. Mboten usah ngenteni 5 menit ataupun 10 menit lagi. Tapi setelah mengusap wajah langsung berpindah mengusap kedua tangan. Niki namanya mualah. Sama dengan wudu, ngoten lho nggih. Meskipun katakanlah semisal mantun ngusap wajah wis tak turu dhisik. Turu tapi gak merem lho nggih, gak turu-turuan nglintu. Misalkan tak istirahat turu-turuan nggih napa-napa dan ngelakoni ngomong ambek koncoe dan lain sebagainya. Mari setengah jam baru diusap tangane. Meskipun kayak ngoten gak apa-apa asline. Cuma sunnah setelah mengusap wajah langsung dilanjutkan dengan mengusap kedua tangan. Ngusap kedua tangan ya napa nggih? Tadi sunnah untuk tidak dibolak-baleni. Mboten dibolan-baleni. Jadi tayamum niku sunnahe mengambil debu hanya 2 kali pukulan istilahnya. Sekali ngambil untuk wajah, sekali ngambil lagi untuk kedua tangan. Yang untuk kedua tangan nggih sama, kita ambil kemudian dikentrokaken nggih. Setelah tipis di tangan kita usap bagian tangan. Jenengan usap model koyo opo ae gak apa-apa, tapi ada kesunahan agar langsung mboten usah dibolan-baleni. Entah mulai ngeten nggih. Semisal atau ngeten. Katakanlah semisal ngeten nggih. Kita letakkan napa jentik niki nggih, jari manis. Kita letakkan intinya napa? Telapak tangan kiri nggih bagian dalam kita letakkan di punggung napa niki telapak tangan nggih, punggungnya telapak kanan, tangan kanan nggih. Kita letakkan nggih. Sing jentik niki ndek telunjuk, sing telunjuk kanan niki napa niki? Kelingking kiri berada di atas telunjuknya kanan nggih. Telunjuknya kiri berada di kelingking jari kanan. Nggih, ngeten semisal boleh tau ngeten nggih gak apa-apa. Ngeten lho. Ngeten lah katakanlah kita praktek ngeten. Kita gini kan dilakokno, otomatis kan jempol mboten kene, kena ya. Nah, kita lakukan ngeten, terus baru diputer. Niki dilingkarkan ngeten. Agar napa? Agar kena keseluruhan. Langsung nang sikut. Sampai sikut nggih.
Sunnah sampai pergelangan tangan atas sedidik nggih. Dadi mboten agar yakin seluruhnya. Baru diputer tangan kita ke arah bawah. Bawahnya kan tadi belum kita puter sampai ngeten. Karena jempole wau dereng, jempol niki di ngenekaken. Sret. Sepisan. Niki ojo di ngetenaken dhisik. Soalnya niki kan belum terpakai. Debu yang di sini belum terpakai. Dadi nek sampai ngeten tok. Sampai ngeten. Nah. Wis, jempol niki sudah kan ya bagian atasnya. Setelah niku lanjut yang kiri. Caranya nggih sama. Niki tempelaken sret tindang ngeten puter. Nah, setelah selesai baru di ngetenaken. Dan karena sela-sela ini belum nggih dilebokno ngeten. Nah, sampai kira-kira roto. Kan cuma sekali berarti. Niki hukumnya sunnah. Hanya mengambil sekali untuk wajah, sekali untuk tangan. Seandainya mantun jobok sekali, kok kurang yakin, gak cukup dan lain sebagainya, nggih boleh kita ngambil debu lagi untuk tangan. Boleh. 2 kali gak cukup, nggih ngambil lagi. Semisal nggih. Niku diperbolehkan. Jadi nggih tidak harus sekali, cuma sunnah hukumnya wau sunnah. Dan ini praktek tayamume. Praktek gak ono anue nggih rada nggih kudu praktek dhewe. Lah kepiyén ono praktek nggih golek debu, ngoten lho nggih. Karpet niki dibuka ning sore akeh debu ya. Meskipun bukan debu, cuma untuk praktek tok lho nggih. Meskipun kudu debu asli. Katakanlah semisal semacam niku. Oleh kepin jelas nggih, misalkan kita napa? Kita angan-angankan ngoten lho nggih. Damel gelpung apa wedake adike nggih, wedak bayi ngoten semisal. Diangan-angan tok lho nggih. Koyok-koyok debu. Saged. Engko lak ketok putene ndek tangan. Lho niki seandainya debu lho niki yang dilalui. Ngoten lho. Tapi nggih alhamdulillah kalian Allah teng daerah kita diparingi soge banyu. Muga-muga mawon kita nggih gak dikai kondisi sakit dan lain sebagainya yang butuh tayamum. Wis mugi-mugi tetep gawe banyu ngoten ae nggih. Niki sunnah. Kemudian sunnah juga nggih setelah tayamum, tadi kan kita membaca bismillah, otomatis wonten siwakane. Lek wonten siwak enggak ada siwak nggih siwakan, ada kesempatan siwakan nggih siwakan. Kemudian kita mulai tayamum tadi nggih mendahulukan tangan kiri kanan baru tangan kiri. Tadi lek diwalik nggih gak apa-apa. Ngoten lho nggih. Kalau dibalik tidak apa-apa. Seperti wudu. Tapi lebih baik kanan terlebih dahulu. Dan tayamum niku cuma sekali-sekali wau. Kemudian ditambah wasyahadatani ba'dahu. Sunnah tetap membaca 2 syahadah seperti setelah wudu. Setelah wudu kan sampean maos syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Nggih. Kenapa lah ya insyaallah nggih. Atau tambahi nggih. Kalau setelah wudu kan ada tambahan mungkin membaca inna anzalnahu fi lailatul qadar 3 kali nggih dan lain sebagainya. Niku tetap hukumnya sunnah setelah tayamum. Baru setelah niku nggih sah ngoten lho nggih tayamumnya. Sampun jelas nggih. Niku sunnah takhfif. Dadi seandainya napa wau sunnah untuk menipiskan debu di tangan. Jadi seandainya meskipun tebel tayamumnya tetap sah, ngoten lho nggih. Meskipun tebel, semisal sampai wajah ini penuh dengan debu katakanlah nggih. Nggih gak apa-apa. Sah nggih. Mboten gak kaya wudu nggih. Lek wudu kan lipatan iki harus diusap. Lek tayamum ya gak perlu. Nggih kuwatir mlebu moto. Mriki nggih, pokok sewajarnya, seberjalannya. Pokok roto harus rata tayamum niki. Kemudian musonef juga melengkapi nggih
Wa man lam yajid ma'an wala turaban shallal fardha wahdahu wa a'ada bil ma'. Siapa orang yang tidak bisa menemukan air, tidak bisa juga menggunakan debu. Siapapun yang tidak menemukan air, tidak menemukan debu, istilah ini faqidut tahurain, orang yang kehilangan dua alat bersuci, orang yang tidak memiliki dua alat bersuci, air atau debu, maka sholal fardha wahdahu. Dia tetap wajib sholat, tapi dia harus sholat tanpa air, tanpa debu. Contohnya apa? Semisal wonten tiang dizolimi masuk penjara, ataupun bahkan kadang misalkan wonten penjahat deh penjara, tiange tobat, atau kadang kan ono penjahat tapi sholat. Seandainya dia niki mlebu penjara, di penjara gak ada airnya, misal banyu mboten wonten ambek napa sipire ataupun tidak disediakan air, mau keluar nggih gak iso, keluar dari penjara tersebut tidak mungkin kan, jadi dia harus tetap sholat. Ketika masuk waktu sholat dia harus sholat meskipun tanpa wudhu, tanpa tayamum. Kemudian wa'ada bil ma', seandainya sudah menemukan air, maka dia wajib menggunakan air untuk menggunakan air dan mengulangi sholat yang dilakukan tanpa wudhu, tanpa tayamum. Soalnya yang kemarin itu siapapun lek sholatnya itu tetap wudhu ataupun tayamum, ataupun wudhu digabung dengan tayamum, asal sesuai syaratnya, gak usah ngulangi sholatnya lagi, gak perlu mengulangi. Tapi kalau tidak memiliki air, tidak memiliki debu, niki tetap dia wajib sholat tapi ngulangi. Jadi mboten dosa, ngoten lho nggih. Ketika dia niki sudah sholat dalam kondisi yang dia niki semampunya, dia tidak ada dosa. Soalnya sholat gak ada uzur, ngoten lho nggih. Tidak ada uzur meninggalkan sholat siapapun. Meskipun gak ada alat bersuci, nggih, sholat dimanapun itu. Yang teng hutan mboten saged, lek ndek hutan niku masih ada tanah, masih dia bisa tayamum. Kecuali misalkan tanahnya teles, ngoten lho nggih, gak mungkin digunakan tayamum nggih. Waliyadzubillah nggih, muga-muga gak sampai tersesat ndek hutan, gak sampai masih tulin-tulino nggih, gak sampai kelangan dalan nggih, kelangan kanca nggih. Tapi katakanlah seandainya ada orang terpaksa semacam niku, nggih, kalau nemu debu nggih harus tayamum, lek mboten nggih salat semampunya. Pasal berikutnya niki sudah selesai nggih, wa adabil ma. Kinten-kinten niki sing saged kami sampaikan nggih. Napa wonten sing tanggetaken mungkin mboten nggih, mugi-mugi ilmu yang kita bahas bersama-sama saged bermanfaat bagi kita atau orang lain nggih, dan membuat diri kita niki kali Allah dipenuhi rahmat nggih, barokah nggih. Sesuai kali sabda Nabi nggih, tiyang sing ta'allum, niat sing belajar temenan kan didongaaken rahmat ambek malaikat juga, dinaungi kali malaikat, diparingi rahmat kali Allah Subhanahu wa taala, dijamin kali Allah. Nggih, mugi-mugi kita dijaga, dan mugi-mugi proses renovasi masjid niki terutama nggih, dan siapapun yang berkecimpung di dalamnya, baik takmir, masih anggota masyarakat, siapapun sing ngerameaken masjid niki, baik meramaikan salate ataupun ikut andil bangun, ide dan lain sebagainya, mugi-mugi selalu dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masjidnya saged cepat terlaksana pembangunan nggih, mboten ono kendala nggih. Mugi-mugi kita sedanten nggih asal barokah nggih. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim.
walaqad asyartu li na'ti man awsafu tuhil quluba tuhayyijul asyana wallahu qad asna ali fama yusawil qawlu minna aw yakunu thanana lakin hubban fi sarairi qad ta'alima dihi safati rabbina wa hadana wa idhim tazajna bil mawaddati hahuna narfa'u aidi faqrina wa rajana lil wahidil ahadil ali ilahana mutawassilina biman ilaihi da'ana mukhtarihi wa habibi wa safi zainil wujudi bihi ilahu habana ya rabbana ya rabbana ya rabbana bil mustafa aqbalna ajib da'wana antalana ya dhukhrana fi hadhid dunya wa fi ukhrana aslih lana al ahwala wa fir dhanbana wa la tu'akhidh rabbi in akhtana wasluk bina fi nahji tohal mustafa thabit ala qadamil habibi khutana arina bi fadlin minka tal'ata ahmadin fi bahjati ainu ridha tar'ana warbud bihi fi kulli halin hablana wa hibala man wadda wa man walana wal muhsinina wa man ajaba nida'ana wa dhawil huquqi wa taliban awsana wal hadirina wa sa'iyan fi jam'ina ha nahnu baina yadayka anta tarana wa laqad rajawnaka fa haqiq su'lana wasma' bi fadlika ya sami' du'ana wa ansur bina sunnata taha fi biqa'il ardi waqma' kullaman ta'adana wa anzur bi ilaina waskina ka'sal hana washfi wa afi ajilan maradana waqdi lana al hajati wa ahsin khatmana indal mamati wa aslihan uqbana ya rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi ya rajwana ya rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi ya rajwana ya rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi ya rajwana bil mustafa salli alaihi wa alihi ma harakat rihus sabah ghusana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah.